Sobat SID, kembali lagi di e-learning SID. Kali ini kita akan belajar mengenai Canva. Canva itu adalah sebuah website atau aplikasi yang berbasis online dengan fitur desain grafis yang menyediakan pembuatan poster, video, maupun editing lainnya. Yang pertama-tama, Canva ini mempunyai aplikasi juga, jadi Sobat SID dapat mengunduhnya di fitur Market App. Kemudian, Canva juga bisa diakses melalui browser. Nah, ini adalah tampilan awal dari Canva. Yang pertama kita akan menemukan beranda. Beranda ini akan berisi mengenai fitur-fitur yang tersedia di Canva. Contohnya seperti template, ada dokumen. Jika Sobat SID ingin membuat surat di Microsoft Word tapi tidak punya aplikasinya, Sobat SID dapat membuat surat menggunakan template dokumen. Kemudian ada template papan tulis. Di sini Sobat SID dapat menulis apapun itu dengan kanvas yang sangat luas. Setelah itu ada fitur video. Di fitur video ini Sobat SID dapat mengedit video. Ada fitur template thumbnail YouTube. Jadi Sobat SID jika ingin membuat thumbnail YouTube bisa menggunakan template ini. Ada konten Facebook, cerita Instagram, konten Instagram, selebaran, video seluler, wallpaper telepon, presentasi, kolase foto, cerita Anda, diagram, infografis, dokumen, lembar kerja A4, poster, dan lain sebagainya. Sobat SID juga dapat membuat desain yang dapat disesuaikan dengan keinginan Sobat SID. Contohnya ada di klik buat desain ini. Nah, Sobat SID bisa menggunakan ukuran khusus jika Sobat SID ingin mempunyai ukuran yang berbeda. Jadi Sobat SID bisa ganti resolusinya ingin menggunakan pixel, inci, milimeter, atau sentimeter. Nah, keunggulan di Canva adalah Sobat SID jika ingin membuat text banner, di sini Canva bisa menggunakan sentimeter hingga lebih dari 1 meter. Jadi Sobat SID masih dapat membuat ukuran yang sangat besar di Canva. Kemudian ini adalah fitur beranda. Sobat SID akan menemukan template-template yang tadi. Kemudian Sobat SID gak perlu khawatir atau risau karena kapasitas memorinya akan full. Karena di Canva berbasis online, jadi Sobat SID hanya perlu terkoneksi dengan internet. Setelah itu, desain Sobat SID itu akan langsung tersimpan dengan aman di Canva tanpa perlu melibatkan memori internal yang ada di PC atau ada di handphone Sobat SID. Nah, ini adalah fitur yang tadi di beranda. Nanti akan ada resign atau desain terakhir yang Sobat SID edit. Kemudian ini ada studio ajaib. Ini adalah salah satu inovasi terbaru yang ada di Canva. Jadi Canva ini sudah dilengkapi dengan fitur AI. Setelah itu ada proyek. Jika Sobat SID senang untuk membuat folder dirapihkan mengenai pembuatan desain-desain yang pernah Sobat SID buat. Setelah itu ada fitur template, fitur merek, aplikasi, dan bintang anggota. Kemudian Sobat SID jika tidak sengaja menghapus suatu file atau suatu editing yang sedang dikerjakan oleh Sobat SID, di sini ada fitur sampah juga. Jadi semua sampah yang sudah terbuang itu gak langsung terbuang ke dalam sampah yang permanen. Jadi Sobat SID masih bisa review di sebelah sini. Baik, yang pertama kita akan mencoba dahulu dengan ukuran konten Instagram. Kita akan mencoba membuat konten Instagram. Kita klik. Nah, ini adalah interface awal yang ada di editing di Canva. Yang pertama Sobat SID akan menemukan fitur desain. Fitur desain ini adalah pencarian template yang akan di-share oleh Canva secara gratis maupun berbayar. Nah, di sini perbedaan yang berbayar dan gratis itu, kalau gratis itu tidak akan terlihat logo mahkota seperti ini. Ini ada tulisan Pro, berarti ini adalah pelanggan Canva Pro yang berbayar. Kalau misalkan tanda mahkotanya ini berwarna kuning, berarti Sobat SID
belum menjadi Canva Pro. Tapi kalau misalkan mau warna abu-abu seperti ini, berarti akun Canva Sobat SID itu sudah pro. Jadi Sobat SID dapat menggunakan template ini. Ini untuk template yang berbayar. Kemudian banyak juga template yang gratis tapi masih bagus. Banyak sekali yang masih bagus. Jadi Sobat SID ya, ini bisa digunakan karena template-nya ini gratis. Nah, itu adalah fitur dari desain yang ada di Canva. Setelah itu di bawahnya kita akan menemukan fitur elemen. Fitur elemen ini sifatnya sama seperti Google. Jadi dia akan mencari atau membrowser elemen apa yang akan kita gunakan. Contohnya kita mencari elemen berbentuk bentuk-bentuk atau grafis, atau stiker, foto, video bagan, tabel, dan bingkai, kisi maupun audio ini sudah tersedia. Kita contohkan, misalkan Sobat SID ingin menggunakan elemennya itu matahari. Sobat SID nggak perlu lagi cari-cari di Google karena di sini elemennya sudah tersedia. Matahari. Nah, kalau misalkan Sobat SID sudah melakukan searching di bagian fitur elemen ini, Canva akan memberikan berbagai macam contoh seperti grafis, tipenya itu grafis atau foto, video, bingkai maupun audio. Jadi Sobat SID dapat langsung memilih. Contohnya ini ya, kita akan menggunakan fitur grafisnya. Lihat semua. Nah, sama seperti yang tadi ya, kalau misalkan ada logo Pro, ini adalah yang berbayar, tapi kalau misalkan yang gratis ini yang tidak ada logo Pro-nya. Nah, Sobat SID dapat menggunakan fitur elemen ini. Setelah itu, kita akan masuk ke fitur teks. Di teks Canva ini sangat banyak teksnya maupun jenis fontnya. Yang pertama, jika Sobat SID sudah klik fitur teks, maka Sobat SID dapat menemukan kotak teks. Tambahkan foto teks ini akan menampilkan teks kosong untuk Sobat SID gunakan. Contohnya seperti ini. Halo Sobat SID. Terus perbedaannya dengan yang di bawah ini, gaya teks default ini adalah sama semuanya, hanya saja ukurannya yang berbeda. Ini yang paling besar, header 1, header 2, dan header 3. Biasanya ini digunakan untuk judul. Nah, ini lebih bold. Kemudian header 2 ini yang pertengahan. Kemudian header 3 ini seperti header yang pertama. Ini perbedaan dari gaya teks default 1, 2, dan 3. Kalau misalkan Sobat SID ingin membuat font yang unik, Sobat SID dapat melakukan kombinasi font dengan menggunakan template yang ada di bawahnya. Hanya saja template ini kebanyakannya didominasi oleh fitur Pro. Tapi Sobat SID juga dapat menemukan yang fitur tidak Pro, jadi gratis. Contohnya seperti ini. Kita klik, kemudian akan langsung muncul. Nah, di sini SID akan menjelaskan dahulu beberapa poin yang ada di teks maupun jenis elemen. Di sini kan ada lingkaran, pinggir-pinggirnya itu ada lingkaran. Ini fungsinya untuk mengecilkan dan membesarkan secara manual seperti ini. Kemudian kalau misalkan Sobat SID menemukan garis panjang seperti ini, itu adalah fitur untuk mengecilkan ke samping. Nah, seperti ini. Itu cara yang praktis yang diberikan oleh Canva. Jadi, kalau misalkan Sobat SID bingung untuk mengecilkan atau membesarkan, Sobat SID tinggal klik yang lingkaran ini, kecilkan dan dibesarkan. Kemudian di sini ada teks-teksnya ya, Sobat SID dapat memilih. Seperti biasa, kalau misalkan ada jenis yang ada mahkotanya, ini Pro. Nah, ini akan berubah dengan sendirinya.
itu untuk mencari font. Kemudian di sini ada ukuran fontnya, bisa dipilih. Dan ada untuk mengubah warna. Nah, di sini warnanya sangat banyak. Kita juga diberikan palet warna standar seperti dari warna-warna solid. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada fitur font ya. Jenis fontnya itu warna teks, bold, atau yang ada fitur font yang lainnya ada warna teks, tebal, atau garis miring. Ini bisa langsung Sobat SID digunakan. Dan di sini ada perataan marginnya. Yang sebelah kanan, kiri, tengah, atau disamaratakan. Nah, ini adalah fitur daftar. Ini biasanya tersedia di list ya. Misalkan Sobat SID ingin membuat list, kita klik aja, nanti otomatis akan langsung ada lingkaran atau angka seperti ini. Jika tidak mau pakai, tinggal klik-klik lagi aja, nanti otomatis akan menghilang. Kemudian di sini ada jarak spasi, huruf maupun baris. Kalau huruf per hurufnya akan dipisahkan atau digabungkan. Kalau baris akan diberikan ruang. Nah, ini juga bisa dipilih mau sebelah tengah, kanan, atau kiri. Kemudian ada fitur efek. Nah, fitur efek ini di bagian teks ada fitur bayangan, timbul, kerangka. Sobat SID bisa langsung gunakan ini secara gratis. Ketebalannya juga bisa diatur dan warnanya pun bisa Sobat SID atur. Nah, setelah itu ada fitur animasikan. Di fitur animasikan ini Sobat SID dapat memasukkan klip video. Nah, yang pertama ada terbit seperti ini, ada geser pudar, timbul, pusat, tarik nafas, terbit kilat, hanyut, tektonik, dan ada beserta tulisan. Ini bisa digunakan secara gratis. Kemudian ada posisi. Posisi di sini berguna untuk melihat layar. Jadi layarnya atau maupun marginnya itu ingin sebelah atas, tengah, ataupun bawah, bisa Sobat SID gunakan. Nah, seperti ini. Atau Sobat SID ingin memberikan kunci supaya desain yang sedang dikerjakan Sobat SID tidak kemana-mana. Kemudian ini lapisannya ya, layarnya ini bisa dipindahkan. Nanti kalau misalkan ada elemen yang lain, tumpang tindihnya ini bisa langsung dipindahkan seperti ini. Kemudian ada fitur merek. Biasanya di fitur merek ini ada beberapa macam template yang lainnya. Dan ada fitur unggahan. Jika Sobat SID ingin memasukkan file atau berbentuk gambar, video maupun audio, Sobat SID juga bisa langsung menghubungkan menggunakan Google Drive, Dropbox, Facebook, Google Foto, maupun Instagram. Nah, kalau misalkan Sobat SID mempunyai keahlian menggambar, Canva juga memberikan fitur gambar. Fitur gambar ini akan tersedia pensil, pena, spidol, kemudian ada brush atau pena penyorot, dan tidak lupa juga yang warna pink ini adalah penghapus. Ini tool dari select yang ada di Canva. Kemudian di sini juga bisa dipilih warnanya, mau warna apa nih spidolnya, dan ketebalannya juga bisa digunakan. Kita contoh yang warna coklat ini. Nah, seperti ini. Kemudian ada fitur proyek lagi. Ini akan terhubung dengan desain yang sedang sekarang digarap atau desain yang pernah Sobat SID buat. Jadi folder dari recent Sobat SID ada di bagian sini, proyek. Kemudian yang lebih uniknya lagi di Canva ada fitur aplikasi. Di fitur aplikasi ini kita akan menemukan produk AI yang ada di Canva.
kemudian akan menemukan beberapa fitur lainnya seperti bagan, terjemahan, maupun lain-lain, dan bisa langsung terhubung dengan AI yang ada di Canva. Baik, kita coba untuk membuat poster menggunakan Canva. Kalau misalkan Sobat SID belum ada inspirasi atau ide untuk membuat poster, Sobat SID dapat klik desain, kemudian cari di template poster. Nah, di sini kita akan diberikan beberapa jenis poster yang general. Jadi, kalau misalkan Sobat SID udah punya suatu tema, Sobat SID tinggal klik aja. Misalkan kita udah punya temanya itu poster mengenai pemandangan yang lebih spesifik lagi, maka Canva akan memberikan beberapa jenis referensi poster mengenai pemandangan. Kita contoh yang seperti ini. Nah, setelah kita klik template-nya, maka Canva akan memberikan beberapa referensi desain lainnya menyangkut mengenai desain yang poster Sobat SID pilih. Jadi Sobat SID masih punya waktu untuk memilih banyaknya lagi jenis template yang ada di sini. Nah, kemudian cara untuk mengubah font, Sobat SID klik, kemudian di sini kan belum muncul untuk mengubah fontnya, tinggal klik lagi 2 kali. Nah, nanti otomatis Sobat SID akan menemukan garis kelap-kelip ya, itu untuk mengubah font. Kita ganti fontnya jadi menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau ini fontnya Sobat SID rada kurang srek, jadi kita ubah aja jenis fontnya, klik font, jenis font, kemudian kita pilih. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini kurang meriah posternya. Nah, seperti saya bisa klik lagi elemen, kemudian cari yang tadi matahari. Di sini belum ada matahari, boleh kita input. Cara menggunakannya tinggal klik aja, nanti kita otomatis ada gambarnya di sini. Nah, kelebihannya di Canva ini kita bisa edit gambarnya. Gambar ini misalkan kita pengen pakai beberapa efek, ini bisa kita sesuaikan. Tapi kalau misalkan Sobat SID udah pas dengan warna ini, tidak usah diedit. Kemudian jika Sobat SID ingin memangkas fitur elemen yang tadi, ini kita klik aja pangkas. Kita akan diberikan beberapa poin di 4 sudut, ini bisa kita langsung crop. Kalau sudah selesai, dimensinya ada bebas, buta, 1:1 maupun 16:9, kita klik selesai. Ada fitur balik juga jika Sobat SID ingin membalik horizontal maupun vertikal, seperti ini. Jika tidak jadi, kita tinggal klik lagi. Ini jika Sobat SID ingin mengubah warna yang ada di sini, misalkan warnanya jadi coklat, kemudian kuningnya pengen diubah jadi kuning banget, klik. Nah, seperti ini. Tinggal kita kecilin. Nah, setelah itu kita cari burung.
Nah, burungnya kita cari berupa grafis juga. Jadi untuk tips, Sobat SID jika membuat poster maupun desain yang lainnya, jika ingin menggunakan temanya itu grafis, otomatis konsisten menggunakan tema yang berbentuk grafis semua. Kalau misalkan ingin berbentuk foto asli semua. Jadi jangan dicampur, itu akan membuat desain grafis Sobat SID itu terlihat lebih profesional. Kita coba klik, kemudian kita taruh. Nah, sini kan tidak enak dipandang ya, ketutupin sama awan, jadi ketutupin. Kita coba fitur posisi. Nah, tumbang tindihnya kita ke bawahnya. Nah, otomatis seperti ini. Kalau sudah selesai, cara untuk save poster yang tadi dengan klik bagikan, undo, dan Sobat SID bisa memilih beberapa output yang berbeda, mau itu JPEG, PNG, PDF, dan lain sebagainya. Kita pilih yang PNG. Setelah itu kita klik undo. Tunggu sampai warna ungunya selesai. Nah, otomatis desainnya Sobat SID ini sudah terunduh.